Apa salahnya Bapak itu? Dia kan nggak bikin salah. Dia nggak perkosa orang, dia nggak bunuh orang. Dia mau membangun Indonesia itu jadi baik. Gimana sih Pak Kapolri? Kok polisi-polisi ini? Gimana sih itu polisi Indonesia? Maaf, mereka itu polisi buat rakyat, apa polisi buat agama? Saya bingung. Ya saya bingung nih polisi Indonesia ini. Polisi buat itu Pak Kapolri bagaimana sih Pak? Bapak sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Terus Bapak punya tanggung jawabnya mana? Masa ini orang tua ini dia nggak bersalah? Terus Bapak biarin gitu aja ditangkap kayak penyamun, kayak pembunuh, kayak pemerkosaan sampai diperiksa. Emang salahnya apa? Dia nggak salah kalau saya lihat. Dia nggak salah apa-apa. Malah membuat toleransi ya, membuat dia dengan moto toleransi dan perdamaian loh, luar biasa gitu loh. Silakan. Lu kenapa dilarang? Kan negara Indonesia negara demokrasi. Lah demokrasinya di mana? Ini bukan demokrasi, diktator. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan agar dapat menjamin kebebasan beragama dan beribadah, utamanya bagi kaum minoritas. Presiden mengatakan hal tersebut dijamin konstitusi dan jangan sampai kalah dengan kesepakatan atau kepentingan tertentu. Kemudian, mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita
Oke, sekarang kita bergeser kepada saudara saya ini yang dari dari Belanda. Ya kan, Julia Grace. Shalom Julia Grace, selamat malam, semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Mbak Julia Grace, ya kan. Salam Pak, salam Pancasila. Salam Pancasila. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Indonesia yang luar biasa. Saya ikut sedikit-sedikit aja Pak, saya lihat ini situasinya. Betul. Terus saya ambil suatu kesimpulan, kalau berbau Kristen dan langsung ditangkap. Karena saya lihat kalau Pak Panji Gumilang itu dia kan pakai Yahudi punya nama-nama apa segala macam tuh. Jadi mereka itu alergi Pak. Alergi nama-nama kayak gituan. Betul. Iya, kenapa dia ditangkap? Dia kan nggak salah, dia nggak perkosa orang, dia nggak bunuh orang, dia nggak bikin apa-apa. Dia mau membangun Indonesia itu jadi baik. Ini orang-orang ini kebakaran jenggot Pak, mereka takut. Ya, mereka takut kalau mereka punya jabatannya hilang. Itu polisi itu gimana? Polisi lagi bunuh polisi itu loh. Ya. Lagi tuh. Itu. Ada. Kenapa? Iya, orang Batak lagi. Kenapa nggak diurus? Urus dong tuh. Polisi udah ditangkap itu persis kayaknya kayak Joshua juga ceritanya. Dia telepon pacarnya dulu, dia mau dipanggil dari atasannya. Sama. Lalu kalian itu yang ngurus masalah itu, kalian ngurus orang yang mengurus santri-santri yang jadi luar biasa tuh loh. Apa salahnya Bapak itu? Dia kan nggak bikin salah. Dia nggak perkosa orang, dia nggak bunuh orang. Dia mau membangun Indonesia itu jadi baik. Gimana sih Pak Kapolri? Kok polisi-polisi ini? Gimana sih itu polisi Indonesia? Maaf. Mereka itu polisi buat rakyat apa polisi buat agama? Saya bingung. Ya saya bingung nih polisi Indonesia ini. Polisi buat itu Pak Kapolri bagaimana sih Pak? Bapak sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Terus Bapak punya tanggung jawabnya mana? Masa ini orang tua ini dia nggak bersalah? Terus Bapak biarin gitu aja ditangkap kayak penyamun, kayak pembunuh, kayak pemerkosaan sampai diperiksa. Emang salahnya apa? Dia nggak salah kalau saya lihat. Dia nggak salah apa-apa. Malah membuat toleransi ya, membuat dia dengan moto toleransi dan perdamaian loh, luar biasa gitu loh. Silakan. Lu kenapa dilarang? Mereka negara Indonesia, negara demokrasi. Lah demokrasinya di mana? Ini bukan demokrasi, diktator sekarang di Indonesia yang terjadi. Bukan demokrasi. Iya, diktator. Jelas. Iya. Di sini bukan diktator, Pak. Sorry. Ya, makanya saya kasih penjelasan pakai Indonesia, diktator. Kalau di sana diktator. Diktator. Iya, diktator. Iya. Lah ini katanya negara demokrasi. Demokrasinya nggak ada. Kalau kita ngomong, mulut kita ditutup. Lah bagaimana? Nggak bisa. Itu bukan demokrasi, Pak Presiden. Ini Bapak ada 1 tahun lagi, masa Bapak nggak bisa bertindak sih? Nah itu Bapak Mahfud apa MD. Loh kok Bapak ini gimana sih Pak? Masa Bapak waktu itu Bapak mau tangkap Saifuddin Ibrahim karena dia cuma bilang 350 ayat di ngapain itu. Masa cuma ngomong gitu mau ditangkap sih Pak? Iya. Lalu sekarang Bapak Panji Gumilang ini dia ngomong lagi mesti ditangkap. Ngurus tuh yang ada nggak beres. Sana tuh polisi bunuh polisi lagi. Itu ada santri-santri yang diperkosa banyak-banyak tuh. Kenapa nggak diurusin? Masa Bapak cuma dengar MUI ya? MUI. Masa Bapak mesti dengar MUI doang? Emang MUI itu presiden mesti dengar? Apa Indonesia menjadi seperti di Afghanistan? Kan nggak bisa dong. Nggak bisa. Jangan dong Pak, Indonesia sekarang negara yang luar biasa. Kita mesti jadi contoh yang baik. Orang di Arab sana perempuan-perempuan udah pakai bikini loh, pakai celana pendek main mandi di pantai. Iya.
Jangan saja ke Arab, ke Afghanistan, ke Eropa, ke Amerika, bisa lihat situasinya gimana. Tolong dong, jangan. Orang tua itu dia udah tua. Dia itu satu profesor, dia bukan buta hati, buta roh, buta jiwa. Dia pinter. Dia mampu, apa yang dia lakukan itu dia tahu. Untuk kebaikan negara Republik Indonesia, bukan untuk menjatuhkan negara seperti MUI itu. MUI itu dia mau bikin negara Indonesia itu seperti Afghanistan. Itu dia mau. Semua bisa pakai jilbab, semua bisa pakai apa sih burka, semua. Come on. Kita udah hidup di 2023 hampir masuk 24. Zaman dulu tuh udah nggak ada lagi. Indonesia udah modern, anak-anak muda udah pintar. Nah ini bapak-bapak polisi ini dibayar berapa sih itu? Kok mau tangkap sih itu orang? Masa mau tangkap sih? Ya kita nggak tahu Pak Hendro, mungkin dia disiksa di sana, kita kan nggak tahu. Ya kita nggak tahu, moga-moga enggak. Masa dengan usia 77 dia mau menyiksa sih polisi yang mana itu, ya kan? Kalau sampai terjadi itu, ya kita nggak tahu Pak, kita nggak tahu. Kan nggak ada video yang tunjukin mereka periksa dia, kan kita nggak tahu. Mungkin dia dipaksa, digebukin, apa di strom, apa kita nggak tahu. Ya moga-moga aja tidak terjadi seperti itu ya, moga-moga. Iya gitu, Pak, ya. Iya. Terus kita, sudahlah Pak Presiden, tolong mulut Bapak tuh dibuka dikit untuk bangsa Indonesia. Karena Bapak selama ini Bapak diam aja. Bapak nggak ngomong soal agama ini. Bubarkan itu MUI, jangan jadi batu sandungan untuk negara. Bubarin itu MUI-nya. Tadi kayak Bapak siapa tuh yang ngomong tuh agama tinggal agama secara pribadi. Nah itu negara maju. Kalau agama kalau begitu agama tinggal agama, masa lalu. Negara tinggal negara, jangan bawa agama di dalam negara. Rusak total itu, rusak. Iya. Kalau di sini Pak ya mau apapun terjadi agama lu urusan lu sendiri. Di sini kan masih saudara dilirik-lirik agamanya apa ini. Mereka suka tanya begitu. Makanya itu seharusnya pakai KTP itu harusnya dihapus yang namanya ada kolom agama. Iya, yang ada agamanya Pak, betul. Di sini nggak pernah nanya agama. Kerjanya nama alamat kelar. Nggak ada pakai agama. Betul. Iya, kalau kita udah jadi demokrasi, pikiran kita juga demokrasi supaya negara kita maju gitu. Ya Pak Presiden, tolong Bapak cuma tinggal 1 tahun doang. Sisa 1 tahun ini, tolong dong. Dia tuh orang-orang yang menghina orang Kristen di kemarin di mana-mana di gereja dilarang, Bapak diam. Kapolri diam. Lalu Pak Panji Gumilang ditangkap, Bapak diam. Nah bagaimana secara jadi presiden buat negara Indonesia, apa jadi presiden untuk pribadi apa gimana tuh? Saya nggak ngerti juga tuh Bapak Presiden Jokowi. Luar biasa Bapak membangun negara Indonesia, saya angkat jempol Bapak Jokowi. Tapi soal agama Bapak diam. Itu Bapak diam, Bapak nggak mau berbicara, nggak. Siapa sih yang ada sekarang tuh Muhammad KC dimakainin tai, Bapak diam. Bapak diam. Bapak nggak punya suara. Orang-orang dipersekusi, habis itu mereka tidak boleh ke gereja, mereka dilarang. Itu kan diam aja saudara, tidak pernah mendengar yang namanya Jokowi itu bersuara, ya kan? Enggak Pak, enggak, Bapak diam. Mana itu yang di Solo itu, yang dilarang itu dia langsung ke sana. Itu anaknya. Tapi Bapak Presiden, saya bangga mempunyai presiden yang seperti Joko Widodo. Saya bangga. Tapi Bapak tidak pernah melihat minoritas. Itu yang saya sesalkan Pak. Sesalkan banget. Lalu Bapak Kapolri kan, masa Bapak biarin anggota Bapak tangkap aja gitu? Kayak kriminal. Orang yang mau menghancurkan Indonesia itu ditangkap Pak. Korupsi sana, korupsi sini, jutaan, miliar, triliun itu ditangkap. Bukan Panji Gumilang apa gitu. Ya, Gumilang. Panji Gumilang.
Panji Gumilang. Kasihan orang tua udah 70-an terus 77 baru kemarin 2 hari yang lalu. 77 2 hari yang lalu. Wow. Wow. Coba kalau Bapak punya Bapak kayak gituan ditangkap rasanya gimana tuh? Iya, makanya tadi saya bilang begitu, Bu. Kalau dia punya orang tua terus ditangkap nih, orang tua dari polisi-polisi ini ditangkap juga nih sama tentara bagaimana? Apakah dia juga pasti minta tolong, Saudara? Itu makanya dengar tuh, ya kan? Silakan. Iya. Tolong Pak. Suara rakyat kecil ini. Suara apa sih itu santri yang di Al-Zaitun itu juga berteriak minta tolong Pak. Buka hati nurani Bapak untuk harus bangsa punya Indonesia. yang namanya belas kasihan, punya yang namanya peri kemanusiaan. Saya mohon kepada kepolisian itu yang namanya kemanusiaan Anda gimana? Peri kemanusiaan masih ada nggak gitu? Ya, ini Bapak Kapolri ini gimana sih Pak? Apa Bapak ditekan apa gimana? Nggak tahu juga sih Pak. Apa dia ditekan dari atasannya apa gimana? Nggak tahu. Ya, mungkin juga ditekan dari RI 2 bisa, dari Menko Polhukam bisa, dari MUI bisa. Itu banyak tekanan-tekanan yang saya tulis di sini nih, ya kan? Pak Mahfud MD itu berarti mungkin ada dari RI 2. RI 2 kan tahu Maruf Amin, ya kan? Terus mereka tahu nih dari MUI, ya kan? Terus mereka dari MUI bersuara semua loh. Hari ini MUI bersuara semua. Ada beberapa orang dari MUI termasuk sekjennya itu bersuara. Dan makanya juga Polri juga ikut bersukacita, ya kan? Ada bersukacita dengan ditersangkakannya Panji Gumilang ini. Iya, saya baca itu ya, bersukacita. Oke. Saya cuma mau bilang satu untuk Polri, untuk MUI dan segala macam. Kalian boleh berbuat sesuka hati kalian, tapi kalian lupa. Saya mau nangis loh. Tuhan yang di surga itu melihat apa yang kalian lihat, kalian perbuat. Cuma saya mau bilang itu aja. Kalian lupa. Kalian punya pangkat, kalian punya kuasa, kalian punya otoritas. Tapi Tuhan yang bertakhta di surga melihat apa yang kalian berbuat. Tanggung jawablah kalian di hadapan Tuhan. Nanti lihat. Nanti persis aku bilang, satu persatu akan dipermalukan Tuhan. Nanti lihat. Nanti lihat Pak Hendro, nanti lihat. Karena udah terlalu. Kita bersuara begitu sama ya, ngeri Saudara. Ini banyak yang bersuara begitu. Dan itu berbahaya buat saudara-saudara sekarang ya yang sedang melakukan mungkin hal-hal yang tidak benar kepada Panji Gumilang. Silakan. Iya, mereka ya karena mereka punya posisi Pak, mereka punya pangkat, mereka mampu, mereka bisa perintah itu, perintah ini, perintah segala macam. Mereka punya posisi Pak, mereka punya kekuatan. Tapi Tuhan di surga tahu kalian nanti satu persatu dipermalukan. Nggak lama Pak, nggak lama. Saya percaya itu nggak lama kok. Lihat itu. Si siapa sih itu yang taruh Alkitab di pantatnya itu? Oh iya, Agustan ya kan itu. Ahok itu juga ngeri ya. Dari Ahok itu beruntun kalau waktu kejadian Ahok tuh langsung ngeri ya, Saudara. Iya, lihat itu. Orang Kristen udah saya baru tadi pagi, maaf saya panjang dikit Pak. Tadi pagi saya baru baca penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir. Tuhan dengar loh, Tuhan dengar. Amin. Tuhan dengar. Penderitaan minoritas di Indonesia, Tuhan dengar loh. Awas. Sampai Tuhan turun tangan, tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan. Hati-hati. Itu saja Pak, terima kasih. Saya marah, maaf. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.